dokter, saya melihat ada anak-anak muda itu pakai kawat gigi. Apakah pemakaian kawat gigi ini memang kebutuhan, sebagai suatu kebutuhan untuk kesehatan, ataukah ini hanya sekedar trendy aja ya? Kalau kita pasang kawat gigi, itu sebaiknya yang harus ada tujuannya. Tujuannya itu yang paling utama adalah merapikan gigi. Gitu. Lah kalau giginya sudah rapi, dipasangi pagar kayak gitu, buat apa? Itu sebetulnya nggak disarankan, Romo. Nah kalau seumpama dia hanya untuk gaya-gayaan, malah setelah dilepas dia udah bosen, dilepas, ternyata di bawah yang tempelan kawat giginya tuh ada lubang, ada loh Romo kayak gitu. Memakai whitening dokter ya, biar giginya itu putih ya, biar kayak orang-orang bule tadi tuh ya, biar kinclong ya. itu memang bagus untuk kesehatan atau mempunyai efek tertentu ya dokter ya bagi kesehatan? Ke estetik sebetulnya Romo. Jadi untuk supaya penampilan lebih bagus kayak gitu kan. Cuman ya kita harus tahu bahwa setiap tindakan itu ada kemungkinan terjadinya efek samping gitu. Jadi seperti kalau whitening itu seperti yang bisa terjadi itu kadang giginya setelah di whitening ada ngilu-ngilu kayak gitu. Itu memang itu sekali pakai langsung jeling gitu atau memang butuh proses? Ada tahapnya. Oh, ada tahapnya. Ada tahapnya. Jadi nggak cuman sekali udah gitu. Enggak Romo. Biasanya ada beberapa kali itu tahapannya. Oh, ada beberapa kali tahapan dokter. Dan kalau seperti itu kita juga harus tahu bahwa hasilnya nggak permanen. Orang yang sudah sikat gigi gitu ya, tetapi tetap aja bau mulut. Ini karena apa toh? Apa karena pengaruh dari gigi atau apa gitu? Pertama kita harus lihat kondisi giginya. Kalau kondisi giginya ada lubang, terutama lubang besar ya Romo. Lubang besar kan nyimpen sisa makanan. Ada gigi yang sisa akar. Jadi gigi udah patah, tinggal akarnya tok. Itu juga nyimpen sisa makanan. Karang gigi itu juga bisa menyebabkan gitu. Kayak nggak ada karang gigi, nggak ada gigi berlubang, nggak ada sisa akar. Kalau sudah nggak ada itu, cari penyebab lain. Biasanya ketika habis makan, terutama makan daging gitu ya, itu kan orang kadang-kadang pasaran nyelip dan kebiasaan orang Asia itu kan pakai tusuk gigi nih ya, tusuk gigi ditusuk gini ya. Nah ini bagus nggak untuk kesehatan ini? Nah itu Romo, tusuk gigi itu dia kan kaku Romo. Kalau dia masuk di sela-sela gigi, pertama gigi ini rapat, lama-lama kita pakai tusuk gigi ini bisa makin renggang loh. Karena sifatnya itu tadi yang kaku gitu. Terus yang kedua, kalaupun nggak renggang, ini kan di sini kan ada gusi Romo. Ini kan gigi ini kan ada gusi. Gusinya bisa lama-lama turun. Oh, gusinya turun gitu ya. Jadi makin lama makanan itu makin sering nyelip di situ. Makanya gantilah tusuk gigi dengan benang gigi. Karena benang gigi itu sifatnya lentur, dia nggak menekan, dan dia sebetulnya dia bisa lebih ngangkat ke seluruh permukaan loh Romo. Cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa? Biasanya orang itu kalau misalnya sudah ada yang menyelip di gigi gitu ya, wah sikat yang kenceng-kenceng gitu ya. Kalau nggak kenceng itu tidak mahram gitu ya. Kebanyakan masih karena ya itu tadi karena marem. Pakai yang metode horizontal tadi, padahal itu metode nggak disarankan. Ada yang nyebut dari from red to white, jadi dari yang merah ke yang putih, artinya dari gusi ke gigi. Nyikatnya kayak nyapu gitu loh. Ini. Tapi ada juga yang pakai metode roll. Jadi ke permukaan gigi, sikat giginya itu berputar. Nah kalau kita sikat giginya horizontal gini, ini kan otomatis yang di sini nggak keangkat. Oh, yang di sela-selanya itu. Nah kalau kita roll, ini kan keangkat. Atau yang tadi dari gusi ke gigi, pasti juga keangkat. Gitu. Jadi sebetulnya lebih efektif
dan hasilnya lebih bersih. Ya, mungkin dokter ada pesan-pesan khusus bagi masyarakat pada umumnya mungkin dokter? Oke. Kalau saya sih gigi itu kecil, tapi gigi itu berperan sangat besar dalam tubuh kita. Jadi jagalah gigimu, jagalah kesehatanmu. Terima kasih. Sahabat-sahabat Offset yang setia, saya yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat Offset ingin punya gigi yang sehat. Karenanya, apa yang sudah Dr. Luffy sampaikan, sharekan ilmunya bagi kita semua, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, agar kita mempunyai gigi yang sehat, baik, dan berguna bagi hidup kita. Memiliki kekhawatiran, kita juga mengalami kegelisahan di dalam hidup kita, perkara-perkara yang juga tidak dapat diselesaikan. Jangan khawatir, jangan ragu dan jangan cemas, karena Yesus Sang Immanuel, Tuhan beserta kita, yang senantiasa akan menyertai kita sampai kapanpun di dalam mengatasi segala peristiwa-peristiwa, segala perkara-perkara. Ia akan bersama dengan Anda, karena Ia selalu akan ada untuk Anda. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tempatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragamu, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagimu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
kita baca dan kita renungkan sejenak dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memasang kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Offset, dunia di mana kita berada selalu menawarkan logika keseimbangan, logika keadilan. Seolah-olah logika keseimbangan maupun juga logika keadilan sebagai suatu yang baik. Di dalam teks yang kita baca, logika keseimbangan dan logika keadilan bukanlah sesuatu yang baik. Di mana dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mau menunjukkan bahwa kerap kali ini adalah tindakan balas dendam, ajang balas dendam. Dan kita tahu tindakan ajang balas dendam tidaklah baik. Dan ini yang kerap kali dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kecenderungan manusia untuk melakukan ajang balas dendam ketika manusia disakiti oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika orang dikritik habis-habisan di Facebook, maka yang dikritik akan membalas habis-habisan juga di Facebook. Ketika orang dicaci maki oleh orang lain, maka ia juga akan membalas caci makian. Apalagi ketika orang ditampar oleh orang lain, maka ia juga akan menampar orang lain. Ajang balas dendam. Sehingga ketika ajang balas dendam ini diteruskan, dipelihara, maka kejahatan tidak akan pernah berakhir. Kejahatan akan seperti lingkaran setan yang akan terus-menerus terjadi. Hari ini, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menawarkan bukan logika keseimbangan, bukan logika keadilan yang kerap kali dipakai oleh dunia, diterapkan oleh dunia, melainkan Yesus menawarkan logika kelimpahan, di mana Yesus mengatakan, jika seorang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Jika orang diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ketika orang menginginkan bajumu,
berikan juga jubahmu. Dan ketika orang menyakitimu, membencimu, maka kamu harus mencintai mereka. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tuhan mengajarkan logika kelimpahan ini tentu tidaklah mudah di dalam praksis hidup sehari-hari. Dan Tuhan mengajak para pengikutnya untuk menghidupi, untuk menghayati logika kelimpahan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita senantiasa menghidupi dan menghayati logika kelimpahan yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kejahatan akan berhenti, yang ada hanyalah kebaikan. Mari, sahabat-sahabat Offset yang setia, kita berusaha untuk menghidupi logika kelimpahan di dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Di pagi hari ini, kami boleh berbincang-bincang bersama dengan Dr. Luffy terkait dengan gigi. Sudilah kiranya Tuhan, apa yang telah dibagikan oleh dokter juga dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, di dalam merawat gigi kami. Agar gigi kami boleh menjadi gigi yang baik, sehingga dapat membantu bagi tubuh kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua, mampukan kami untuk menghidupi dan menghayati logika kelimpahan yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi dispenser kebaikan bagi orang-orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, maupun juga di dalam masyarakat di mana kami berada. Semoga dengan mempraktekkan logika kelimpahan ini, dunia di mana kami berada boleh menjadi tempat yang aman dan nyaman, di dalam bertumbuh kembangnya kebaikan dan juga kedamaian sebagaimana yang kami cita-citakan. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dan dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita dengan Dokter Gigi, Dr. Luffy, yang sangat seru. Dan nantikan juga offset-offset yang selanjutnya, yang juga tak kalah serunya. Tuhan memberkati kita.